Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fortuna Nanda ingin menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Tujuan penelitian di mana kita ketahui bersama bahwa tidak mungkin seorang peneliti susah-susah untuk melakukan penelitian jika kemudian hasil penelitiannya itu tidak bermanfaat sama sekali. Maka penting kiranya kita memahami terlebih tujuan penelitian. Tujuan penelitian oleh statistika dibagi dalam 3 jenis, yaitu ada tujuan secara umum yang terdiri dari untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada, untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Ada tujuan penelitian secara teoritis. Tujuan ini merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui satu hal. Pengetahuan yang diperoleh dari jenis penelitian seperti ini tidak dapat dimanfaatkan secara langsung atau secara praktis, sehingga nama lain dari penelitian seperti ini disebut sebagai basic research. Ada juga tujuan penelitian secara praktis. Tujuan ini ialah mencari serta menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan. Penelitian jenis ini disebut juga dengan applied research. Ada juga tujuan eksploratif, di mana tujuan eksploratif ini ialah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang belum ada sebelumnya. Misalnya adalah penelitian yang pada akhirnya menemukan teori baru bahwa ekstrak mangga dapat menurunkan kadar kolesterol, di mana sebelumnya belum pernah ada teori dari penelitian yang menyatakan hal tersebut. Ada juga tujuan verifikatif, di mana tujuan ini adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan kebenaran dari pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Misalnya, penelitian yang membuktikan apakah benar mentimun dapat menurunkan tekanan darah manusia, di mana sebelumnya telah ada teori dari peneliti yang menyatakan hal tersebut. Ada juga tujuan pengembangan. Tujuan ini artinya adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan menggambarkan atau menggali lebih dalam lagi dan pengetahuan atau penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian menurut kegunaannya terbagi ada 4. Yang pertama itu ada penelitian murni. Penelitian murni disebut juga dengan penelitian dasar. Penelitian murni ini bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaannya yang langsung bersifat praktis. Menurut Junjun S. Surya Sumantri tahun 1985 mengatakan bahwa penelitian murni atau penelitian dasar merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Jenis penelitian ini berbeda dengan penelitian terapan. Ada juga penelitian terapan menurut Junjun S. Surya Sumantri tahun 1985 bahwa penelitian terapan ialah penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis. Penelitian terhadap terapan ini lebih bersifat praktis dan aplikatif. Oleh karena itu, penelitian seperti ini bermula dari sebuah permasalahan yang real dan bukan permasalahan yang bersifat teoritis. Ada juga penelitian kebijaksanaan. Penelitian ini ialah penelitian yang bertujuan untuk menentukan suatu kebijakan berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Hasil dari penelitian ini berupa peraturan, undang-undang, surat keputusan, dan segala hal yang berhubungan atau memiliki kekuatan hukum. Ada juga yang terakhir ialah penelitian evaluasi.
Jenis penelitian ini berdasarkan keuntungannya. Yang terakhir adalah penelitian evaluasi. Penelitian seperti ini bertujuan untuk memberikan penilaian pada program tertentu, kegiatan serta kebijakan yang ditunjukkan untuk menginvestigasi masyarakat. Pengertian metode penelitian menurut para ahli. Metode penelitian menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Nasir menjelaskan bahwa metode penelitian ialah cara untuk yang utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Ya, pengertian menurut ahli yang kedua yaitu menurut Winarno menjelaskan bahwa metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik yang teliti dan sistematik. Dan ada juga pengertian menurut ahli yang ketiga yaitu Muhyiddin Sirat yang menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan suatu langkah memilih salah masalah dan penentuan judul penelitian. Ada juga yang terakhir mungkin pengertian metode dari penelitian yang keempat yaitu menurut Sugiono menjelaskan bahwa metode sebuah penelitian adalah langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ontologi adalah ilmu filsafat yang mempelajari bagaimana Anda sebagai peneliti dapat melihat dunia secara realistis, kemudian membuat asumsi tentang dunia tersebut sehingga bisa membuat perbandingan terhadap sifat dunia dan seisi, lalu kemudian menghasilkan kesimpulan. Dan ada juga epistemologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana Anda membuat langkah-langkah terbaik dalam rangka mempelajari sifat dunia dan realitis. Metode penelitian adalah bagaimana Anda sebagai peneliti atau Anda sebagai bagian dari tim peneliti mencoba untuk membuat gambaran secara komprehensif bagaimanakah langkah menjawab pertanyaan dari penelitian. Untuk lebih jelasnya tentang metode sudah kami bahas pada artikel metode penelitian. Penelitian bagi Anda untuk membaca artikel tersebut, mana dalam artikel tersebut menunjukkan bahwa metode penelitian adalah berbeda dengan metodologi penelitian. Jenis metode penelitian. Jika Anda sudah masuk ke dalam tahap metode penelitian, maka Anda ada dihadapkan pada dua hal yang sangat penting, yaitu tentang melakukan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif metode adalah salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga perbuatan desanya penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta menampilkan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan, penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya. Menurut Sugiono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pemanggilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Sugiono tahun 2012. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berdasarkan pada filsafat positivisme. Metode ini
disebut sebagai metode ilmiah statistik karena metode ini telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu konkret, empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematik. Metode ini juga disebut metode discovery karena dengan metode ini dapat disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Selain itu, metode penelitian kuantitatif dikatakan sebagai metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial. Dan ada juga metode penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif ini merupakan metode baru karena popularitasnya belum lama. Metode ini juga dinamakan post-positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme serta sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni, kurang terpola, dan disebut juga karena ada hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Beberapa metode seperti Kirk dan Midler tahun 1986 mendefinisikan metode kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor tahun 1975 dalam buku Moleong tahun 2004 kutip 3 mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Miles and Huberman tahun 1994 dalam Sukidin tahun 2002 kutip 2 metode kualitatif berusaha mengungkapkan berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Macam-macam metode penelitian. Yang pertama ada penelitian historis, bertujuan untuk membuat rekonstruksi terhadap masa lampau secara sistematik dan objektif. Dan ada penelitian deskriptif, merupakan metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, serta akurat pada fakta yang sifat populasi atau daerah tertentu. Yang ketiga, penelitian perkembangan, merupakan metode yang bertujuan ialah untuk menyelidiki pola-pola dan urutan pertumbuhan dan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Yang keempat, metode penelitian kasus atau lapangan ialah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang serta interaksi lingkungan suatu objek. Metode penelitian dan yang terakhir ada penelitian korelasional, ialah suatu metode yang bertujuan untuk mengkaji tingkat keterkaitan antara variasi atau faktor dengan variasi faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Penelitian true
Eksperimental atau eksperimen sungguhan merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menyelidiki adanya kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara melakukan kontrol atau kendali. Penelitian kuasi eksperimental atau eksperimen semu merupakan suatu metode yang mempunyai tujuan untuk mengkaji kemungkinan hubungan sebab akibat dalam keadaan yang tidak memungkinkan ada kontrol atau kendali, tetapi bisa diperoleh informasi pengganti bagi situasi dengan pengendalian. Kausal komparatif ialah metode yang bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat, tetapi tidak dengan eksperimen, melainkan dilakukan dengan pengamatan pada data dari faktor yang digunakan untuk menyebabkan sebagai perbandingan. Ada penelitian tindakan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan baru atau pendekatan baru dan diterapkan langsung secara serta dikaji hasilnya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.